Nah, kau kan cari-cari Bang Suma ini. Coba, kau tanggapi itu. Kenapa kau tidak berpuasa 40 hari seperti Yesus? Silakan Bang Ignatius dijawab. Baik, kau saya tanggapi. Karena Bang Domba sudah jelaskan, tidak ada perintah berpuasa 40 Bang Erik, tapi Yesus berkata, berpuasalah kamu, tapi jangan tunjuk-tunjuk bahwa kamu berpuasa, minyakilah rambutmu, sikat. Oke, saya basuhlah bernarasi boleh? mukamu. Ya, Ini silakan, pelawak Bang. ini Bang Guto, pelawak. Ya, Jadi silakan. gini, dengarkan saya baik-baik, saudara-saudara Kristen. Nanti dulu, saya mau tanggapi Zuma dulu. Sabar dulu, pelawak. Iya, saya mau sabar tanggapi Zuma Ya, dulu. diam dulu. Nanti setelah saya Anda tanggapi ya. Anda kan cuma lelucon aja nya. Jadi dengan Boleh saya tanggapi narasi-narasi Zuma? gantian kita dulu. Iya, Gantian dulu tidak Zuma, sabar. Pelawak diam Bang dulu. Hos, bagaimana ini Bang Hos? Sabar Bang. Pelawak diam Bang dulu. Goto, kau yang suruh saya tanggapi Supaya kamu- Zuma. Mengapa Zuma ganggu? Ya, tunggu sebentar. Oh ya, Bang. sudah silakan. Iya, Jualan obat dulu silakan. giliran saya Zuma. Iya, silakan. Memang narasi-narasi kau susah Kristen mau tanggapi sebab narasi-narasi kau tidak sesuai dengan Alkitab. Itu karangan-karangan kau sendiri. Maka Kristen Bebel karangan susah berarti ya, tanggapi bagus. narasi-narasi karangan sendiri. Oke. Contoh, kau tidak dapat bezakan kedatangan Yesus pada akhir zaman dalam tubuh kemuliaan disertai malaikat-malaikat bersama dengan awan dalam kemuliaan awan disertai malaikat-malaikat dalam tubuh kemuliaan di mana Ngomong apa, semua Rek? Ngomong apa mata ini di dia? dunia Ngomong akan apa dia ini? melihat. Ini orang Kamu kalau cuma mau melucu di sini kau turun. Kalau cuma melucu turun. Nanti dulu, jangan takut. Kalau kamu Zuma. melucu turun. Nanti Tahan dulu Bang. Itu sudah biar Bang. Ya, Suma tanggapi. giliran saya bicara. Bang Goto, Wih, diam dulu, kuceluk, diam. Ini Bang Goto kau ini tidak mainan dapat saya ini. bezakan Nggak ada kedatangan otak dia ini orang Bang nggak ada Hos, otak Bang dia. Hos, tenangi Bang Hos. Ini dengan waktu siapa, Bang Hos? kedatangan Yesus kepada dengar dulu. Kamu ini Waktu kebiasaan, saya mampus Pecus. kau kan. Masih mau nipu-nipu di sini kau. Dengarkan saya saudara-saudara Kristen yang masih mau waras. Dengar. Di dalam Bible Anda sendiri dikatakan barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Masih kurang data, masih dibilang asumsi gitu, masih dibilang saya karang-karang. Barang siapa yang berkata dirinya ada di dalam diri Yesus, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Dalil itu 1 Yohanes 6, 1 Yohanes 2 nomor 6. Adakah Kristen di atas muka bumi ini hidup sama seperti cara hidup Yesus? Tidak ada. Nah sekarang kita berdata, kita berdalil. Yesus berkata di dalam Matius 9 nomor 14, nomor 15, pengikut Yesus wajib hukumnya berpuasa 40 hari 40 malam. Itu wajib. Itu pengikut Yesus tuh. Jadi saudara-saudara Kristen yang selama ini hanya didoktrin dan didogma, dengarkan Bang Suma kalau lagi penginjilan. Harus lebih percaya kepada Bang Suma karena Bang Suma itu berdata, bukan berdogma. Ya. Yesus menerangkan dalam Matius 9 nomor 14, nomor 15, wajib hukumnya pengikutnya itu berpuasa 40 hari 40 malam. Kita lihat. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak berpuasa? Jawab Yesus, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki, yaitu Yesus, berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai laki-laki itu akan diambil dari mereka, dan mereka mempelai wanita itulah akan berpuasa. Jadi pada saat Yesus terangkat ke langit, murid-muridnya mempelai wanita,
harus wajib berpuasa. Itu dalil. Dalil itu. Jadi murid-murid Yesus akan berpuasa ketika mempelai laki-laki. Yesus terangkat, karena Yesus itu mengumpamakan dirinya adalah mempelai laki-laki, dan muridnya Bani Israel adalah mempelai wanita. Ketika kemudian mempelai laki-lakinya diambil, diangkat ke langit, pada waktu itulah mempelai wanita akan berpuasa. Nah, mempelai wanita ini akan berpuasa sebagaimana Yesus berpuasa. 40 hari, 40 malam. Jadi kalau penipu-penipu ini mengatakan, kami juga berpuasa loh, tapi kami tidak pamer seperti orang Islam. Coba saudara-saudara Kristen dan Islam dengarkan saya sebelum saya serahkan ke teman-teman yang lain. Orang Kristen kalau sehari tidak makan, kelihatan tidak dalam gaya hidupnya? Jalannya masih tegap enggak? Masih lantang enggak suaranya kalau sehari tidak makan? Oke, sehari tidak makan masih lantang, masih koar-koar, congornya masih lengkap, masih bagus. Tapi kalau hari kedua, kira-kira mereka masih bisa ngomong enggak? Mereka masih bisa ngomong nggak? Masih bisa berjalan dengan tegak nggak kalau hari kedua nggak makan? Masuk hari ketiga, kira-kira kelihatan nggak siapa Kristen, siapa Islam, siapa yang lain? Hari keempat kelihatan nggak siapa Kristen, siapa di luar Kristen? Kelihatan nggak orang yang kerjaan cuma tidur, ngomong saja susah? Jangankan ngomong, kentut aja mereka kredit. Ini baru hari keempat. Akan nampak meskipun mereka tidak mau menampakkan cara mereka berpuasa, pasti kelihatan. Tidak ada lagi Kristen petantang petenteng jualan sapi, jualan daging di pasar, nggak ada. Hari kelima, ngomong panggil Tuhan itu bukan lagi Tuhan, tapi apa panggilannya ketika hari kelima mereka berpuasa kayak Yesus? Manggilnya Tuhan, kedengarannya apa? Tuhan. Kenapa? Karena sudah tidak konsen, perut melilit, haus, tuak dipanggilnya Tuhan dipanggil Tuhan. Ya tuakku yang ada di langit, berikanlah makan kepada kami hari ini. Itu baru hari keempat coy, belum hari kelima, belum hari keenam, belum hari ketujuh. Jadi kalau ada Kristen mengatakan mereka berpuasa seperti Yesus berpuasa, bullshit. Jangan percaya. Kalau umat Islam hari ini berpuasa, bulan sucinya ketahuan tuh. Maghrib, takjil rame, tarawih rame, ketahuan karena memang prosesi rukun ibadahnya begitu. Bukan mau pamer, tapi memang begitu ceritanya ibadahnya. Tapi kalau Kristen, oh kami juga berpuasa lah, tapi kami enggak pamer-pamer lah. Tuyul, hanya orang gila yang bisa kau tipu. Yesus mengatakan dalam Matius 9, 14, 15, pengikutnya wajib puasa 40 hari, 40 malam. Di dalam kitab yang Anda pegang, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang berkata Yesus ada dalam dirinya, dia wajib berpuasa 40 hari, 40 malam. Cobalah Kristen kita uji mereka puasa. Hari pertama masih lantang dia, hari kedua masih lantang, hari ketiga, hari keempat udah mulai gemetaran, pakai sandal udah mulai kebalik, bahkan pakai celana pun yang kiri ke kanan. Turun kau, turun, Bahlul turun. Gurumu lagi menerangkan. Ketika mereka pakai sandal, yang kiri ke kanan, bahkan pakai celana pun, celana dalamnya di luar, celana panjangnya di dalam. Hari ketujuh, celana dalam biniknya yang dipakai. Percaya sama saya. Kenapa mereka tidak mengikuti ajaran Yesus yang asli? Karena mereka tidak bisa berpuasa. Jadi kalau hari ini mereka mengatakan, kami pengikut Yesus lah, kami juga berpuasa, tapi kami nggak pamer. Tuyul. Cobalah kau lihat Kristen itu berpuasa 40 hari 40 malam. Matanya keluar menggantung biji mata 1 jengkal di pipi. Bibirnya doer sampai ke dagu. Percaya sama saya. Jadi itu mustahile. Murid Yesus puasa 40 hari 40 malam. Orang
orang yang mengaku Yesus ada dalam dirinya, wajib hukumnya mengikuti Yesus puasa 40 hari 40 malam. Ada nggak kira-kira Kristen puasa 4 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum? Pada hari keempat kemudian makan ikan goreng atau makan buah ara? Ada nggak? Nggak ada, Superman. Jadi percaya sama saya, bullshit. Sedangkan yang dikatakan kemudian puasa wajib. Kenapa? Ya itu tadi 1 Yohanes 2 nomor 6, wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Jadi tidak mungkin kemudian saudara kita Kristen ini pengikut Yesus. Mustahile. Lalu dia pengikut siapa? Nah tengok, yang datang di Ganbi Eden mengajarkan kemudian Adam makan seluruh makanan, itu siapa? Adam, ya paman, jangan kau nggak makan buah itu, Dam, makan. Pokoknya kalau kau makan kau hidup yang kekal. Sekarang siapa yang mengajarkan menghalalkan semua makanan? Yesus kah? Yang asli atau Yesus yang palsu? Jadi saudara Kristen tidak usah ngadi-ngadi. Kami juga berpuasa, Superman. Nggak ada orang Kristen puasa. Kalaupun Kristen puasa, paling-paling sama puasanya umat Islam. Kalau mereka berpuasa seperti Yesus, mustahile. Mereka paling takut lapar. Saya kira begitu. Silakan. Saya sedikit lagi teman mau ibadah ya. Silakan. Ada yang mau menanggapi waktu dan teman? Silakan. Ya, Bang Yukensi, kita sapa dulu Bang Yukensi. Selamat siang Bang Yukensi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Bang. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin ada yang mau disampaikan. Nyimak aja, nyimak. Oh iya, Baik, dibawa Bos, aja Bang. bisa ditanggapi, Maaf, Bos. saya turunkan Bang ya. Kita kasih slot untuk teman Kristen Bang. Maaf Bang Yukensi. Ya, warung domba silakan ditanggapi ya. Bunda Novi, bisa ambil alih Bunda, di sini sudah masuk duhur Bunda. Iya, Makassar betul. sekitarnya. Oke, ya, Novi ambil alih. Silakan ya. Ya, silakan. Oh iya, tunggu Baik, terima kasih, Yos. Bang Dewa. Oke. Ada Bang Dewa ya. Selamat siang Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Sedikit silakan, aja Bunda dari Novi, Dewa, ya, diatur ya. penambahan dari Bang Juma Oke. tadi ya. Banyak Oke, yang Bang Dewa, salah saya jalan, tanggapin dulu, Bang sebentar Dewa. Bang. Ya, banyak yang Bentar, salah Bang Dewa, jalan, nanti. tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Nah, orang Kristen ini aneh ya, ketika dia bertanya mengenai soal puasa. Kami tidak perlu yang namanya memberitahukan puasa itu. Islam itu diberitahukan kami puasa, mau kami umpet-umpetan, mau kami memberitahu atau tidak, yang jelas itu adalah kewajiban kami sebagai puasa. Sementara di dalam kekristenan itu, yang konon katanya mereka berpuasa 40 hari 40 malam atau puasa Esther bisa dikatakan 3 hari 3 malam. Pertanyaannya, itu puasa 3 hari 3 malam, puasa 40 hari 4 malam, itu puasa atau latihan bunuh diri? Kalau mau latihan bunuh diri, langsung loncat aja mendingan. Nggak usah puasa 40 hari 40 malam. Kok ada yang namanya Tuhan yang mempersulit umatnya ketika melakukan ibadah? Itu hal yang tidak mungkin. Bahkan puasa Esther aja Bang Juma, mereka tidak akan mampu Bang Juma untuk menahan lapar, menahan haus. 3 hari 3 malam. Apalagi 40 Tidak percaya, hari 40 malam. Itu bukan puasa Bang, tapi latihan bunuh diri namanya. Tapi di dalam Islam, alhamdulillah kami diberikan yang namanya tuntunannya, karena Allah tahu kekuatan manusia itu seperti apa. Puasa ngajarin nahan lapar dan haus, tapi sayang Bang, puasa tidak mengajarkan kerinduan seorang Mahadewa kepada Bang Juma. Tidak mengajarkan Bang. Ya, rindu tiap hari Bang. Berhubung nggak ada perempuan ya Bang, jadi abang yang jadi sasaran. Ya, silakan lanjut. Oke, lagi-lagi ya. Ini jawaban-jawaban dari saudara muslim ini luar biasa. Tapi sayang sekali bahwa puasa di dalam kekristenan yang ditekankan Yesus itu bukan, sekali lagi, bukan tentang berapa harinya, berapa puluh harinya. Puasa yang dilakukan Yesus itu memang puasa 40 hari, tapi itu berlaku untuk dirinya. Dan di situ tidak pernah dia memerintahkan supaya murid-muridnya
mengikuti puasanya itu. Justru di dalam Matius 6 ayat 16 dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu muram, mukamu seperti orang munafik, mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Ya, jadi di sini tidak ada sama sekali Yesus menyuruh orang-orang yang percaya kepada untuk berpuasa selama 40 hari. Ya, lalu kemudian puasa yang dikehendaki Yesus di dalam Alkitab itu adalah puasa di mana seperti yang dikutip tadi dari Yohanes 1 ayat 2 ayat pasal 2 ayat 6 itu dikatakan semua yang dilakukan Yesus harus semua yang bahwa ia dalam hidup dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Iya betul saudara, kami wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tapi yang wajib di situ apa? Nah, kalau kita lihat di ayat sebelumnya bahwa wajib hidup seperti Kristus itu tidak berdosa, tidak melakukan dosa, ya. Itu di ayat 2 di sana ditekankan di sana, ya. Tidak hidup di dalam dosa. Bukan berarti wajib hidup itu artinya semua yang Yesus lakukan, baik dia mati di kayu salib juga, enggak, itu sama sekali tidak ada seperti itu. Tapi puasa yang dikehendaki di sini adalah bagaimana kami sebagai pengikutnya itu menahan diri terhadap godaan-godaan, ya, mengontrol emosi, mengendalikan diri. Dan di dalam berpuasa itu Yesus menekankan supaya berpuasa tidak seperti orang munafik. Itu yang harus dipahami. Ya. Emang Supaya munafik itu apa, Bang? jangan dilihat orang Bang Domba, berpuasa. munafik itu apa, Bang Domba? Munafik. Ya, nanti kau tanggapin ya. Ya, munafik itu apa? Kita pengen saya tahu. belum selesai. Ya. Ini udah kemana-mana, Kita nggak cari bisa aja lah di kalau KBBI, cara diskusi kayak gitu. Oh, apa? KBBI. Dia berbicara munafik tapi makna tidak Jangan tahu dipotong lucu dulu ini kan saya orangnya. belum selesai ini. Aduh. Ini kemana-mana soalnya. Lanjutkan aja, Bang Juma. Bukan Nggak masuk mana-mana. Ini fakta loh. Ini data saya. Bukan Ya, munafik mana-mana. itu Kamu apa? nggak ngerti Munafik soal itu ini. apa? Munafik Ya? itu apa? Munafik itu ya Munafik. itu pura-pura. Kau. Apa? Makna di mana itu munafik pura-pura, Bang? Ya. Makna dari Oke. mana? Kemudian. Sebentar. Kita cek KBBI dulu ya, munafik itu apa? Saya Sebentar. teruskan ya. Bang Sebentar, Pak. Domba. Kita cek Yesus dulu, Pak. menekankan supaya Makna jangan dilihat munafik. orang. Aduh, host ini gimana ini host? Ya, Tadi begini, mereka begini Bang Domba. merocos, saya nggak Begini, Bang potong-potong Domba. loh. Sebentar Bang Domba. Nggak kan si Bang Dewa cuman bertanya. Kalian harus adil dong, roomnya ini Iya gimana sih? benar. Saya pun penasaran Bang. Kenapa Abang bisa berbicara munafik tadi, tapi Abang tidak tahu arti munafik Bang. Saya pun penasaran gitu loh. Munafik itu apa Bang? Setahu saya munafik itu lain perbuatan, lain omongan Bang. Dan itu hanya ada di dalam Al-Quran. Betul. Istilah itu nggak ada di Bang Bible. Juma, setuju. Ya, di otak Itu nggak mereka ada cuma munafik. ketemu. kamuflase aja. Munafik itu artinya berpura-pura ya saudara. Dari Iya, mana? iya, iya. Maknanya dari mana itu? Jadi ayat yang Matius 6 Berterima kasihlah kepada Nabi Dan Muhammad apabila kamu yang- berpuasa, yang mensuplai janganlah materi muram ke dalam kamu Bible. seperti orang munafik. Mereka mengubah Oke. air mukanya Oke, supaya orang saya tanggapi. melihat bahwa mereka Saya tanggapi. belum selesai. Bahwa mereka Panjang kali, supaya orang tapi melihat kosong. bahwa mereka sedang Panjang kali kosong. Kamu itu bukan pengikut Yesus. Ya, kamu bukan pengikut Yesus. Jadi apapun yang Yesus Juma, diam katakan, dulu, Gurunda. Yesus diam Saya dulu. sedang Domba. membacakan data loh Waktu ini. saya sedikit lagi ini sudah mau qamat ini, sudah mau iqamah mau sholat dulu. Diam dulu. Jadi ketika Yesus Diam dulu. mengajar, Kan saya belum selesai. ketika Yesus mengajar, muridnya itu Bani Israel, bukan Kristen. Jangan kau merasa Yesus berkata kepada kami, nenek lu kiper. Sejak kapan Yesus berkata kepada non-Yahudi? Jadi gini saudara, Yohanes 14 nomor 12, Yesus berkata kepada Bani Israel, bukan kepada Karisteng. Jangan kau merasa. Aku berkata kepadamu wahai Bani Israel, bukan kepada Kristen. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Catat itu.
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ingat, kalau aku 40 hari 40 malam, murid-muridku yang percaya kepada aku akan melakukan jauh lebih hebat daripada itu. Maka bisa jadi muridnya itu puasa 40 tahun 40 bulan. Itu murid Yesus tuh. Jadi jangan kau ngadi-ngadi, kami orang Kristen tidak merubah wajah kami menjadi wajah yang tadinya hitam menjadi putih karena skincare. Enggak ada kayak gitu-gitu. Orang Kristen kalau mengikuti pola Yesus, puasa 40 hari 40 malam, bukan lagi munafik. Bukan munafik lagi. Hari ketiga itu sudah mulai teriak, mama lapar ngana. Oh mama, ini ajaran apa ini mama? Ususku mau hancur mama. Hari keempat sudah nggak ada lagi suaranya. Kenapa? Apa opong kayak gitu, kenapa? Aku disuruh ikut Yesus berpuasa. Ini baru hari ketiga udah kayak begini bang. Gimana ini bang? Jadi jangan kau bawa-bawa. Kami tidak munafik. Bukan hanya munafik lagi kalau kalian ikuti Yesus. Bukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan lagi munafik. Kalian hantam semua itu panci di rumah kalian. Sabar. Sabar. Apa kau bilang? Cepat Asumsi. dong, jangan lama-lama. Kenapa orang Kristen itu menghalalkan semua makanan, semua binatang? Hah? Karena nggak bisa nahan lapar. Segala macam binatang Itu ciptaan dimakan. Tuhan juga. Itu makanan ciptaan Tuhan. Ya udah, kalau itu ciptaan Tuhan, tai juga ciptaan Tuhan, makan sudah itu. Yohanes 14 nomor 12 jelas di situ Tahu aja dikatakan. yang makan tai. Dengar, diam dulu Mbak. Ambe, diam. Yohanes 14:12, aku berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan pekerjaan puasa 40 hari 40 malam enggak? Iya. Kristen ikuti enggak? Weh, Kristen ikuti sejak nggak? kapan puasa itu pekerjaan? Sekolah yang benar kau. Lah, astagfirullahaladzim ya Allah. Yang disebut pekerjaan itu adalah tindakan jasad. Jasadnya Yesus bertindak menahan lapar dan haus selama 40 hari 40 malam. Tuyul. Puasa kan dibilang pekerjaan. Dasar bahlul. Itu pekerjaan, yang dimaksud pekerjaan itu adalah tindakan jasad. Iya, kami itu cuma menyangkal aja terus ajaran Yesus. Kenapa? Karena sejatinya kalian itu bukan pengikutnya. Kalian itu adalah serigala, nyamar-nyamar domba. Sekira begitu teman-teman sekalian. Kita tunggu Indonesia berpuasa 40 hari 40 malam. Sampai kentut pun mereka susah. Aku nggak bisa kentut. Kenapa? Nggak bisa tarik nafas. Kenapa? Udah 11 hari nggak makan nggak minum. Jadi kita jangan mau ditipu. Mereka-mereka ini bukanlah pengikut Yesus, teman-teman. Mereka adalah pengikut Paulus, di mana Paulus ini di dalam Kejadian 49 nomor 27, Paulus adalah keturunan Benyamin, keturunan serigala yang nyamar domba, dan Kristen ini adalah pengikut Paulus yang nyamar seperti domba itu yang adalah serigala. Demikian untuk sementara, saya izin nyembah dulu kepada pencipta langit dan bumi yang Yesus juga sembah. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Hindari anak-anak kita dari menyembah tiga sosok makhluk aneh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya. Terima kasih Bang Jemaah. Oke. Iya, Jadi, silakan, ya, Bang. Kenapa Ya, sampai silakan. sekarang Kristen ini tidak pernah mengikuti ajaran yang pernah Jadi yang Yesus saya mau ajarkan? tekankan di Karena sini, apa? Nenek moyang kalian sebentar. puasa itu, Karena nenek moyang saudara-saudara, itu kalian. bukan sebuah pekerjaan ya. Ya, ada puasa soal itu yang bukan Pak Erik. pekerjaan. Puasa itu adalah kita menahan diri, mengendalikan emosi kita, mengendalikan pikiran kita terhadap segala godaan yang ada di sekeliling kita, itulah berpuasa. Makanya Bang, Yesus di itu dalam Matius berpuasa, ditekankan. Bang Domba, sebentar. Bang Domba, berpuasa itu artinya menahan. Jangan dipotong-potong lah saya. Enggak, Gimana kau sekalian ini? berbilang, kau mengatakan puasa itu menahan segala godaan. Kami puasa itu pada intinya tidak makan dan tidak minum. Itu.
Ya itu kan kalian, saya nggak tahu kalian itu. Ini yang saya jelaskan di Alkitab saya. Puasanya Yesus tidak makan, tidak minum, Bang. Bukannya menahan diri Iya, dari tidak makan godaan, dan bukan tidak minum. itu, Artinya dia Bang menahan Bro. diri terhadap segala Bukan godaan itu, yang ada Bang. di sekitarnya. Makanan itu ditahan dulu, nggak mau makan. Ya, Iya, dan biar Kristen kalian lakukan tahu ya, saudara-saudara Kristen Islam lakukan maupun itu, Bang. Kristen, puasa yang dilakukan Yesus itu tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Kalau puasa yang 40 saudara-saudara lakukan di malam. sini itu puasa pagi sampai sore, malamnya makan. Itu bukan puasa yang seperti Yesus lakukan. Makanya di dalam Matius 6:16 dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lalu di ayat 18 dikatakan, Nabinya saja sudah berbeda. supaya Nabinya jangan saja dilihat sudah berbeda. oleh orang Udah bahwa cukup, engkau cukup. sedang berpuasa, Kau jangan kau tampilkan ketololanmu di sini. melainkan Jangan kau tampilkan, kau pertontonkan kebodohanmu di sini. Nabinya saja sudah berbeda. Setiap nabi itu membawa syariat yang berbeda kepada umatnya. Kalau umatnya Nabi Isa atau Yesus, tentu mereka akan sanggup melakukannya. Kita ini Bang nabi Eri, zaman diam akhir dulu, Bang zaman. Eri. Nanti giliran kau. Loh, sabar, udah cukup. Kau dari Belum tadi lah, kalian ngomong besar. merocos setengah jam, masa Tapi kita nyatanya, kalau kau pengikut menerangkan Kristus, hanya pernah 5 nggak kau detik saja sudah melakukan dipotong namanya kalian ini. puasa 40 hari, 40 malam lamanya? Ya. Pernah? Jadi Pernah? puasa Pernah sejatinya, kau puasa melakukan dalam itu? kekristenan Ya. itu, Ya, pernah puasa kau melakukan itu. jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang Ya, pernah berpuasa, nggak kau? melainkan Pernah kau hanya nggak? oleh Bapamu Pernah ya, atau yang tidak? ada di tempat tersembunyi. Pernah atau tidak? Ya. Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Apa? Pernah kau puasa 40 hari 40 malam? Pernah saya puasa. Saya puasa seharian, nggak makan, nggak minum. 40 hari 40 malam. 40 hari nggak ada itu, nggak ada perintah Nggak. Tuhan Yesus kau harus berpuasa 40 hari. Tidak ada. Karena apa? Karena nenek moyangmu yang melestarikan ajaran Bukan, agamamu, justru yang kalian itu mendirikan ajaran bikin agamamu, saja kalian itu terlebih ikut-ikutan. dahulu Sekarang membenci pertanyaanku, ajaran kalian puasa Yesus. itu makan, tidak makan nggak kalian selama 40 hari? Puasamu itu hanya tidak makan nasi, makan roti, kamu minum. Itu puasamu, Ten. Puasa apa Puasa kamu itu? yang dilakukan Yesus itu Puasa tidak apa? makan, tidak minum selama 40 hari. Masa kamu puasa bisa minum kok, makan roti? Cuma makan berat Ini aja nggak boleh. puasa Puasa kok apa? pagi, sorenya udah makan. tanpa Itu bukan perbuatan puasa, itu namanya Iman namanya tanpa menunda perbuatan makan. mati. Begitu. Tahukah kamu iman tanpa perbuatan mati? Ya? Iman tanpa perbuatan kosong. Begitu. Omong kosong. Omong kosong. Omong kosong. Kau yang ngomong kosong. Kamu omong kosong. Adakah iman Jelas tanpa kok. perbuatan itu? Namanya iman harus Loh, iman itu apa? Bagaimana Kau- ajaran? kau ngerti Apa nggak ajaran iman itu Yesus apa? tentang hidup kekal? Hei, Saya tanya kamu, iman apa itu ajaran apa? Yesus tentang hidup Saya tanya kau kekal dulu, iman mengenai itu apa? syariatnya? Satu, Iman itu jual apa? hartamu, ikutlah denganku. Kedua, Iman itu akidahnya, apa? Yohanes 17 nomor 3. Iman itu apa? Iman itu apa? Yesus menyuruh ikut dengannya. Juallah hartamu. Iman itu apa? Itulah jalan hidup kekal. Kau tidak pakai itu. Iman itu apa? Ini iman. Masa Apa nggak tahu iman iman? itu? Kau Jangan mengimani tunjuk. Yesus. Kau Kau sebut-sebut mengimani iman, Yesus kau ngerti sebagai nggak iman? Kau mengimani Yesus sebagai Tuhan atau enggak? Aduh. Apa kau mengimani Kau Yesus ngerti nggak sebagai iman Tuhan itu atau enggak? apa? Iya, saya tanya kamu, Enggak, saya kau ngerti, mengimani? tanya kau dulu. Iman itu namanya apa? iman Jelaskan dulu, itu arti percaya. iman itu apa? Percaya namanya iman. Percaya namanya iman. Kok iman aja kau enggak tahu? Tahukah kamu namanya iman? Percaya, buka ini terjemahan isinya. Percaya namanya iman. Demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Tahukah kamu iman? Iman aja kau tidak tahu. Apa definisi iman itu, saudara? Jangan disebut-sebut aja iman, tapi nggak ngerti pula iman apa. Kamu tidak tahu namanya iman? Tidak mau namanya iman? Apa iman itu? Iman itu percaya. Percaya namanya Iman itu iman. Percaya namanya iman. Kau Iman percaya itu Yesus apa, ajarannya atau saudara? enggak? Iya, apa yang kau imani? Apa yang kau imani? Namanya iman itu percaya.
kata dari aman bahasa Ibraninya. Kata dari aman, emanu, percaya. Tahukah kamu? Saya kasih lihat kamu ya. Saya kasih lihat kamu ya. Namanya imannya. Saya kasih lihat kamu. Oke, tahan dulu Bang Al-Huda. Ya. Namanya iman itu percaya. Ya, tahan dulu, Bang saya Al-Huda. kasih lihat data kamu ya. Namanya iman percaya. Kata dari aman, emanu. Loh kok kamu iman adalah titik-titik. Apa? Apa? Kamu nggak tahu kan? Nggak tahu. Tahan Bunda Novi. Iman adalah baca ini. Nggak usah baca ini. Baca ini. Iman itu percaya. Baca. Baca ini. Baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Baca ini. Ibrani 11 ayat 1. Baca ini. Iman itu percaya. Baca ini. Iman percaya. Itu namanya iman. Dan percaya itu baca. Ini baca di bawah. Berbeda. Baca di bawah. Lihat di bawah ini. Iman itu percaya. Iman dan iman. Percaya. Emuna aman. Kata dari aman. Emuna itu percaya namanya iman. Gonggong ini. Ya tahan dulu, Bang. Iman adalah percaya. Percaya bahasa Indonesianya. Iman ini bahasa Arab, bahasa Ibrani. Ya tahan dulu Bang, tahan dulu. Baca ini. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala. Ya sambil menanti Bang Zuma kembali ya. Ya di tempat saya sudah selesai duhur ya. Bunda Novi tolong dikasih jalan timernya dulu 22 menit sambil menunggu beliau Bang Zuma. Ya mungkin beliau masih bergabung sebentar ya. Kasih jalan timer 2 menit ya. Tahan dulu Bang Domba. Saya bicara, tahan dulu. Bang 3 KKY, selamat siang. Bang 3 KKY. Selamat siang Bang 3 KKY. Selamat siang. Bang 3 KKY. Udah saya turunkan Bang ya, enggak menjawab ya. Bang Mina Jinggo, selamat siang Bang. Nampaknya moderator saya jauh dari perangkat. Bang Mina Jinggo. Bang Mina Jinggo, selamat siang Bang. Dibuka, klik profil, buka Bang. Buka mute-nya, Bang Mina Jinggo. Maaf Bang, saya turunkan. Ya Bunda, aman? Bisa disapa. Tunggu Bang, tunggu ya. Bang Gembel. Ya disapa dulu tamunya Bang. Bunda. Ya Edison. Edison. Ya, baca ya. Kamu mau arti iman ini, baca. Bang. Jangan jadi bodoh, jadi manusia ini jangan bodoh terus di bumi. Baca ini. Ya sebentar ya, Bang Edison. Ya. Selamat siang. Islam Kristen Bang. Muslim. Edison Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Gembel L, selamat siang. Ya siang. Muslim. Assalamualaikum Bang. Iya. Ya, yang permintaan naik kalau bisa Kristen ya, jangan Muslim ya. Ini 2 slot kalau bisa untuk Kristen ya. Ya, silakan Ayah, silakan lanjutkan ya. Jadi sound ini Oten atau Islam ini? Jadi sound ini Islam Bang. Oh, silakan. Oke, Os. Aman? Ya, silakan Bang Zuma, silakan. Ini ada Bang Nugroho naik ya. Ya, silakan. Tapi di dulu Bang Nugroho adalah Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi itu iman. Iman itu tidak hanya sekedar berbicara tentang percaya, tapi sesuatu yang tidak kita lihat, tidak pernah kita temukan, itulah iman. Kata iman itu dari bahasa Yunani itu pistis. Bahasa Inggrisnya faith. Jadi jangan diajarkan kita tentang iman. Iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan Itulah mati. Baca ini. Dari iman tanpa perbuatan mati. Enggak cukup diimani saja. Ya.
Kalau iman buta-buta namanya. Iman mati. Sebarang ketemu tanpa roh mati. Betul. Iman itu harus dikerjakan. Juallah hartamu. Harus dikerjakan. Kenapa kau tidak mengerjakan? Kenapa kau tidak mengerjakan perintah Yesus? Saya mengerjakan iman saya. Apa kau kerjakan? Baca Yohanes 17 nomor 3. Ya. Apa kau melakukannya? Saya itu mengerjakan iman saya. Saya melakukan apa yang Tuhan percayakan, perintahkan. Berpuasalah. Tahan dulu mana? Timer dulu Bunda Novi. Bang Haluja tahan dulu, kasih jalan timer dulu. Iya, kasih jalan timer dulu Bang. Mana sih? Ya, gimana gini Bang Domba. Abah, kita pakai cara tadi aja Bah ya. Pakai timer ya Bah. Gimana Bah? Oke, boleh. Main dalam mikir. Kaptel, selamat siang Kaptel. Silakan. Sebentar, Kaptel. Selamat siang. Ya, siang. Islam Kristen abangku. Bang Kaptel. Ya, Bang Nugroho. Islam. Bang Nugroho. Ya, siang Pak. Bang Goto. Ya, Kristen ya, Bang Nugroho ya. Katolik Bang, Katolik. Ya, Katolik betul ya. Ya, saya kenal Bang Nugroho ini sering naik kemari. Oke, silakan lanjut. Teman-teman Islam jangan dulu minta naik ya. Kita siapkan salat untuk teman Kristen. Ya, Bunda Novi tolong dikasih jalan timernya. Kita mulai dari Bang Domba ya. 2 menit Bang Domba, silakan. Oke, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu bukan saja hanya berbicara mengenai kamu percaya, tapi itu iman itu sesuatu yang belum terjadi, yang belum pernah dilihat. Itulah yang namanya iman. Belum sesuatu terjadi, belum ada, tapi itu diyakini akan terjadi dan ada. Itulah iman. Lalu akibat dari tidak melakukan iman apa? Betul, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Nah, iman seperti apakah yang dimaksud itu? Apakah ketika orang berpuasa, apakah itu akan dikatakan itu adalah iman? Ya. Apakah ketika orang melakukan puasa 40 hari, apakah itu iman? Tidak, saudara. Jadi iman yang saya mengerti, ya, yang saya pahami sini bukan seperti itu. Kalau tadi puasa itu berbeda lagi, makanya di dalam Matius tadi Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, "Hai para muridku, kalau kalian berpuasa, janganlah ada orang yang melihat kalian. Justru kalau kalian berpuasa, cucilah muka kalian, minyakilah rambut kalian, supaya orang itu tidak melihat bahwa kalian sedang berpuasa. Supaya orang lain itu juga tidak terganggu ketika mereka tahu kalian sedang berpuasa." Justru di ayat 18, Matius 6 ayat 18 dikatakan, "Maka jika engkau berpuasa, pergilah ke tempat yang sepi, ya. Ingat, puasamu itu nanti akan dilihat oleh Bapamu yang di surga, bukan dilihat oleh orang-orang." Seperti itu. Jadi berpuasa adalah supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi yang melihat engkau berpuasa. Jadi puasa ini ya kami lakukan bukan seolah-olah supaya kami dilihat orang. Oh, kamu sudah berpuasa selama berapa hari? 40 hari. Makan enggak? Minum enggak? Iya. Lalu puasanya kapan? Puasanya dari pagi sampai sore. Ya, itu bukan puasa, itu namanya menunda makan. Udah, Bang. Ya. Udah. Jadi puasa di dalam pengajaran Kristus, Yesus sendiri ya yang dia lakukan. Bang Domba. Adalah dia tidak memakan dan minum selama. Bang Domba, saya bilang 2 menit, Bang. Kepanjangan, Bang. Oh, sudah selesai Kak ya? Iya, makanya saya ingatkan abangku. Mohon maaf. Terima kasih sudah diingatkan. Iya, silakan Ayah. Besari dulu. Besari dulu deh. Besari dulu supaya dia lihat. Iya, sebentar ya. Sudah ya?
Nah, ini iman ya di TSI ya. Ini namanya iman. Dengan percaya penuh artinya kita yakin kepada Allah bahwa harapan kita pasti terwujud meskipun kita belum melihatnya. Sekarang yang kau imani Yesus sebagai Tuhan itu kelihatan. Yang tidak kelihatan itu namanya kita imani. Baca ini ya. Saya tidak mau pakai satu terjemahan. Ya. Karena di situ di TB sering tidak mau dimunculkan kata Allah. Nah, kita melihat lagi terjemahan BMK. Bagaimana pendapat BMK ini? Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Iman itu yang sesuatu yang tidak kita lihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, surah Al-Baqarah ayat 3. Di mana di TB saya kasih lihat kamu, ya. Kamu pakai satu terjemahan aja, saya pakai 3 terjemahan ini. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini namanya iman. Pertanyaannya, apakah kau mengimani Yesus sebagai Tuhan? Jawab saya, kalau kau mengimani Yesus sebagai Tuhan, berarti imanmu iman dusta. Karena suatu diimani yang tidak terlihat diimani sebagai Tuhan. Ya, baca. Mau terjemahan lain? Saya kasih lihat lagi kamu. Ini pengertian iman. Dengan percaya penuh, itu iman ya. Percaya penuh namanya iman. Artinya kita yakin kepada Allah bahwa harapan kita pasti terwujud meskipun kita belum melihatnya. Ya, harapan saja kita tidak melihatnya. Apalagi Allah, suaranya pun kau tidak bisa dengar. Keluaran 33:20. Firman-Nya tidak ada dapat melihat wajahku dapat hidup. Lanjut. Ayah, iya. Yuk, lanjut. Bang Domba. Oke, terima kasih. Iya, apakah saya beriman kepada Yesus? Iya. Kenapa saya beriman? Karena secara fisikal saya belum berjumpa dengan Yesus. Makanya itu saya mengimani. Memang 2000 tahun yang lalu Yesus sudah turun ke dunia. Tapi pada orang-orang zaman itu. Saya kan mana Juma? Itu. Kenapa takut betul on Itulah Edis? sebabnya. Abang Dom. Handuk kaos ini dikondisikan dong. Abang Domba mau 6 jam di sini. Bang Abang Domba Salor. Sebentar, maaf Bang Domba, maaf dulu. Maaf ya Bang ya, Abang turun ya Bang. Silakan di bawah. Silakan Bang Domba, lanjutkan. Oke, jadi itulah saya beriman kepada siapa? Saya beriman kepada Yesus. Kenapa saya beriman kepada Yesus? Karena secara face to face saya tidak pernah ketemu dia. Yang ketemu dia adalah orang-orang yang lahir pada zaman itu, orang yang lahir pada 2000 tahun yang lalu. Nah, itulah sebabnya saya beriman. Saya meyakini walaupun saya belum melihat sekarang, maka saya akan pasti melihat dia nanti di dalam kekekalan. Kalaupun saya tidak berjumpa sekarang secara tatap muka dengan Yesus itu, maka di dalam kekekalan nanti ketika kedatangannya menjemput umatnya, saya akan bersama-sama dengan Yesus. Itulah iman yang sejati. Bukan hanya sekedar percaya tapi tidak mengerti tentang iman itu. Jadi iman itu dari kata pistis atau pisteo, artinya faith, percaya. Dalam bahasa Indonesia pisteo, iman. Apakah layak diiman yang dilihat? Tahan dulu Bang. Ada meskipun tidak pernah muncul. Itu ya sebentar lah ya, belum 2 menit loh ya. Dia belum 2 menit loh ya. Sebentar ya. Baru 1 menit 20 detik loh ya. Sebentar ya. Biarkan dia selesaikan dulu ya. Oke ya. Ya, dia saya lanjut ya. Ya, silakan. Oke. Jadi iman saya kepada Yesus itu tidak diragukan lagi. Apakah layak dipercaya? Apakah layak diimani? Ya layak, karena itu sejarah historinya Yesus itu mencatat dari dia lahir, kemudian dia besar, dia melayani, kemudian dia mati, bangkit, dan pada hari yang ketiga bangkit, kemudian dia naik ke surga. Itu ada historisnya, ada sejarahnya mencatat itu. Itulah saya melayakkan, memberanikan dan mempercayai, mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang benar.
Begitu Bang. Terima kasih. Ya, oke, udah 2 menit. Kita bentar ya, ya. Kita ada tamu ya. Selamat siang. Selamat siang. Siang, maaf, abangku Islam Kristen. Kristen. Oh, Kristen. Kita satu-satu ya, Bang ya. Nanti tunggu Ayah Darman yang menanggapi. Kalau abang mau menanggapi, nanti kita kasih 2 menit. Oke, Bang? Shalom Bang. Oke, saya menanggapi ya. Jadi kau mengimani Yesus sebagai manusia, sebagai Tuhan. Kenapa ada Tuhan berganda? Ya, kenapa ada Tuhan berjenis kelamin? Kenapa Tuhan ada yang tidak kekal? Kalau kau mengimani, kalau memang ini dibuat, apakah mati seperti ini si Yesus adalah mati terhormat? Jelas Yesus
Muhammad dalam ketiga di pohon berkayu. Yesus dikutuk Allah menurut ini. Coba baca baik-baik, Kristen. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 terjemahan TSI. Ya, apabila seorang melakukan kesalahan berat lalu dihukum mati dengan cara digantung pada sebuah batu yang kayu, jangan biarkan mayatnya tergantung di sana sepanjang malam. Mayat itu harus dikubur pada hari itu juga, karena siapa yang dihukum gantung adalah orang ikut Allah. Jadi jangan mencemari negeri Tuhan berikan kepada kalian sebagai hak milik turun temurun dengan melanggar peraturan ini. Jadi Tuhanmu dikutuk Allah nanti tidak terhormat. Ini raja Tuhanmu yang kau imani iman buta-buta. Kau Tuhan kan Iblis. Kau itu bertuhan kepada Yesus. Yesus proses jasadnya dari air dan darah suci Yohanes pasal 5 nomor 6. Yesus lahir dari air dan darah Yohanes 3 nomor 5. Kalau Yesus lahir dari roh bukan dari air, Yesus tidak dapat duduk di kerajaan Allah. Pahami itu. Ya, ini baru saya kasih terjemahan kamu mengenai Allah ini ada semua bagi manusia. Demikian juga namanya Roh Kudus. Ya, silakan. Yang kedua, silakan Roh Kudusmu. Saya cari lagi Roh Kudusmu. Ya, silakan baru dari enggak Bang, 2 menit waktunya. Iya, silakan Moga. Dibuka mic-nya di sana. Enggak, silakan. Oke. Ya, jadi fokus dulu apa Roh Kudus ini? Iya. Dengar nggak suara saya? Kadang-kadang nggak. Putus, kedengaran tapi putus-putus. Putusan bener. Sinyal. Apa sinyal Bang? Sinyalnya Bang Luka, putus. Oke, yes. Ganti Telkomsel Bang Luka atau Wifi. Alihnya lam. Silakan Bang Luka. Kenapa saya Bang Luka nih? Padahal benar Jakarta ini, setahu saya di Jakarta atau apapun itu bagus. Yang sampai kelebihan dia ini. Bang Luka. Oh, gitu. Dia enggak. Penuhan kali. Kan penuh ketinggalan tuh kalau penuhan. Oke ya. Jadi gini, Roh Kudus itu dia memberikan kuasa kepada Yesus. Di Lukas ayat 17 ya. Lukas 4 ayat 17. Yang memberikan kuasa kepada Yesus. Roh Kudus juga yang membuat Yesus hidup. Roh Kudus juga yang membuat Allah Bapa hidup. Jadi jangan kita Roh Kudus. Nah, sementara Roh Kudus lah yang membuat Bapa hidup. Ayatnya mana? Lukas 4 ayat 17. Roh Tuhan ada padaku. Dia telah mengurapi aku untuk membuat mujizat-mujizat. Di Roma 8 ayat 11. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Dan Allah Bapa tidak pernah membangkitkan Yesus dari kematian, tapi Roh Kudus. Bahkan Bapa pun bisa bernafas kalau ada Roh Kudus. Ngerti nggak? Tahu? Kalau bisa bernafas karena ada Roh Kudus, berarti Roh Kudus itu Tuhan. Ngerti? Karena Roh Kudus itu tidak ada ayatnya Allah Bapa menciptakan Roh Kudus, itu nggak ada ayatnya. Di dalam Kejadian ayat 20 ketika penciptaan langit dan bumi yang menjadikan alam semesta ini, Matius 12 ayat 28. Yesus bukan dengan apa? Ya. Jadi Bapak lain tidak pernah berbuat apa-apa selain hanya mengutus dan menyuruh itu. Kerjaan dia yang membuat mujizat. Roh Kudus berarti Roh Kudus Tuhan. Dan memang Roh Kudus istrinya. Kenapa pula jadi istrinya dijadikan ciptaan sama zaman sesat ini? Silakan Dinda. Suara putus apa ya? Ngomong tadi Pak Abang. Oke, cari dulu. Roh Kudus, cari dulu deh.
dulu deh. Saya kasih kamu tentang Roh Kudus. Nah, ini tentang Roh Kudus mati ya. Memang orang bangkit karena ada Roh Kudus, yang kalau tidak mati karena Yesus kan Roh Kudus mati. Dan Roh Kudus itu banyak sekali. Tapi juga penyuruh saya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam dalam kamu? Ini baru ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus? Dengar dulu. Waduh. Sebentar ya. Tadi kamu ngomong tidak yang mencampuri kamu ngomong, Bang. Sekarang ayah ngomong. Saya ngomong sendiri. Ini jangan Sendiri dulu. Kamu sebentar. Oh iya dong. Ini Bang dong, ini ada waktunya Bang ini. Iya, belum sampai loh. ketakutan diri. Takut dia. Kecuali Pak Darman tadi Bang Ruga tidak membawa data, turunkan Pak Darman, turunkan dia bawa data. Yang berarti itu ada kurs di situ datanya Bang. Iya. Ada waktu Bang, 2 menit. Iya, jangan kayak gitu. Kan kondusifnya Pak Darman yang kamu bilang tadi nggak kondusif. Kalau di sini kondusif dari tadi Pak Darman berapa jam di sini, tahu nggak kamu? Kamu pikir Darman ini berapa? Cuma 23 menit di sini. Lebih dari 2 jam di sini loh. Kondusif Pak Darman dari tadi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Novin biar kemarin kamu itu, ayo lanjut. Iya, Bang Domba, gimana Bang Domba diskusi kita dengan Pak Darman? Bang Domba. Ya, silakan Domba. Silakan Domba. Silakan Bang Domba, tanggapi yang di bawah atas sama Pak Darman ini gimana? Di apanya kau tuhankan diri Yesus, rohnya atau jasmani, atau roh dengan jasmaninya? Silakan kau jawab. Dan roh apa yang kau tuhankan diri Yesus? Roh Allah, Roh Kudus, silakan jawab. Biasa. Oke, baiklah. Ini saudara kita harus mengerti dulu Roh Kudus itu apa, siapa? Ya, Roh Kudus itu bisa jelaskan. Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Ya. Dia harusnya ini tidak bisa dipisahkan. Mereka ini satu kesatuan, satu hakikat. Nah, rohnya siapa yang kamu sembah di dalam Yesus? Kudus Allah atau siapa teman-teman atau apa? Jadi saya jawab aja ya. Di dalam Yesus itu yang akan sembah semua yang ada di dalam dia, ya, termasuk rohnya. Tapi tidak dipisahkan begitu. Ya. Nah, Roh Kudus itu adalah Allah yang kemudian juga membangkitkan Yesus. Itu adalah roh Allah, dan Roh Kudus itu Allah sendiri, Tuhan sendiri. Ya. Yang membedakan roh kita dengan roh Tuhan adalah roh kita ini diciptakan, dihidupkan seperti itu, ya. Berbeda dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan diciptakan, tapi Roh Kudus itu sudah ada dari penciptaan. Dari awal penciptaan sudah ada bersama-sama dengan Allah. Itu saja, saya nggak mau lama yang jawab. Ya itu cukup Bang Domba. Ya soalnya 1 menit 35 detik. Kalau bisa Bang Domba, narasinya itu tidak datang apa gitu. Memang itu penciptaan di mana datangnya begitu Bang. Ya. Itu jadi iya. Sebut aja Bang, walaupun memang nggak mau Abang membacanya. Kami bisa membacanya di sini, kami bisa buka di sini. Bang, gitu.
Itu dong, Mbak, jangan cuma bicara aja pakai darah. Jadi enak nanti. Biar pinter kau. Kalau cuma bicara begitu anak TK pinter. Dan tadi itu maksud saya seperti itu ya, Bang. Jadi kalau misalnya Abang berbicara, oh, Roh Kudus itu bukan ciptaan, tertulis di sini ayat sini ngomong sekian gitu, ya kan? Jadi kita buka yang gitu, walaupun sepenggalnya Abang ngomong gitu, tapi kita bisa sini bukakan gitu, Bang. Karena kita sini pegang juga, walaupun Bible yang PHP gitu, tapi kan hampir sama kan isinya semua, dan hampir sama memang sama isinya yang Bapak bilang sama yang di sini sama gitu kan. Gitu Pak. Jadi kita berdiskusi itu ada edukasi, ada pelajarannya Bang. Ada, oh berarti pemahaman saya sebagai muslim, Roh Kudus itu kan ciptaan ya kan Bang. Setahu kami kan ciptaan. Gitu. Ternyata di beberapa Roh Kudus itu kan diciptakan, tapi memang sudah dia Tuhan sendiri gitu. Di sini tertulis gitu Bang. Jadi kita bisa tahu. Oh begitu loh Bang. Jadi kalau memang Roh Kudus ini adalah itu sendiri, kenapa Elisabeth juga punya Roh Kudus dan sekali? Kalau juga dia, apakah juga dia? Nah ini bermasalah dengan Anda. Yang saya tampilkan tadi itu, semua kepada dari manusia ada Roh Allah, disebut juga Roh Kudus, iya juga. Kalau Roh ini mengotori jiwamu, maka Roh tidak kudus. Sebenarnya ini yang menjadi masalah kamu. Rohani kita yang harus saudara. Ya, karena roh ini adalah spirit dari Allah. Spirit hidup diberikan. Allah itu al-hayat, maha hidup. Rohani, rohana, rohayat. Ya, al-hayat, maha hidup. Rohani kita yang menghidupi jasmani, rohani kita adalah roh. Di Kejadian 2 nomor 7 dibentuklah manusia itu dari debu tanah dan ditiupkanlah roh kepada hidungnya. Nah ini pemberian dari Allah. Apa fungsinya roh di dalam diri manusia? Di Ayub 33 nomor 4, roh Allah membuatku bernapas hidup. Ayub 27 nomor 3, roh Allah yang membuatku bernapas hidup di hidung. Jelas kok, Yesus menyerahkan juga nyawanya, rohnya, jiwanya, hidupnya. Apanya lagi dituhankan Yesus? Ini bermasalah dengan Anda, ini menuhankan rohaninya Yesus ya. Lanjut. Ya, Ayah, masih 1 menit 15 detik. Masih mau ditambah atau balik ke Bang Domba? Begini ya. Karena memang ini kontradiksi di Bible Anda. Roh itu adalah Allah, sembahlah dengan roh. Bagaimana di Ibrani pasal 12 nomor 29? Roh adalah api yang menghanguskan. Jadi Allahmu juga api. Bahwa Allah adalah api yang menghanguskan. Baca Ibrani 12:29. Baca Ibrani 12:29. Allah itu api yang menghanguskan. Yang mana betul Tuhanmu ini? Api menghanguskan, atau batu gunung, atau roh Tuhan Allahmu ini? Ini bermasalah sama kamu. Lanjut. Ya. Oke, 1 menit 42 detik. Ya, silakan Bang Domba. Mau tanggapi pakai data ya Bang? Kayak Pak Darman tadi ya. Aduh, Bang Luga, noise sekali loh. Bang Luga. Iya, biar ya saya kasih waktu Bang Luga tanggapin 2 menit ya, karena Bang Luga tadi diwawancara itu dia kepental. Silakan Bang Luga. Begini loh ya. Jadi si Darman ini tidak ngomong sendiri, dia tidak pernah mau menjawab pertanyaan. Pertanyaan saya tadi, dari mana Roh Kudus itu menerima kuasa? Kalau menurut ajaran Kristen, Roh Kudus itu bukan penerima kuasa, tapi dia memberikan kuasa baik kepada Bapa, baik kepada Yesus. Jadi Roh Kudus itulah sumber kekuasaan di dalam ketuhanan. Datanya, Bang Luga. Bapa itu datanya adalah Matius 2, Zakaria 4 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan Allah, bukan kuat dan gagah, melainkan oleh rohku, kata Tuhan. Lukas 4 ayat 17, Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku,
sehingga ia membuat aku berbuat mujizat. Jadi Allah Bapa itu tidak pernah membuat mujizat, dia cuma mengutus, kerjanya utus, menyuruh, Kalau kuasa, Bapa itu tidak memiliki kuasa di dalam dirinya. Kuasa itu ada di dalam Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu adalah Tuhan. Bapa sendiri pun membutuhkan Roh Kudus untuk dia bisa bernafas. Ngerti? Allah Bapa pun bisa hidup karena ada Roh Kudus. Makanya dia bisa bernafas. Makanya disebut Roh Kudus, roh dan nafas Tuhan. Coba kau bantah. Lukas 4 ayat 17 sudah saya baca. Bang Luka hanya bertanya sedikit. Berarti lebih berkuasa Roh Kudus daripada Bapa, Allah Bapa itu sendiri? Nah, jadi begini. Kalau dibilang siapa yang lebih tinggi Allah Bapa. Kenapa Allah Bapa lebih tinggi? Karena dia lebih pintar. Menangnya Bapak, dia lebih pintar. Tapi kenapa karena nggak ada Roh Kudus dia nggak ada dayanya? Ya sama, Roh Kudus pun kalau nggak ada Bapak dia bego. Sama-sama berarti membutuhkan. Roh Kudus itu tanpa Roh Kudus Bapak itu tidak berguna. Meninggal. Mati. Yesus Oh, mati. berarti Bapak itu bergantung dengan Roh Kudus gitu. Sangat bergantung karena itu istrinya. Orang istrinya kok pakai timer dulu Bang Novi, pakai timer. Enggak sebentar. Makanya Pakai saya data, Bang. bilang. Pakai data, Bang. Kalau Roh Kudus itu Makanya saya bilang datanya adalah Lukas 4. Buka. Bentar. Sekarang ketika Yesus mengusir setan, kenapa Yesus tidak berkata, aku mau pakai kuasa Bapakku? Kenapa dia pakai kuasa Roh Kudus? Berarti Bapaknya ngapain? Berarti Bapak nggak bisa ngapain? Kan Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, bukan Bapa. Yesus tidak pernah membawa Bapaknya cuma mengutus, habis mengutus pensiun. Assalamualaikum Habis itu warahmatullahi yang wabarakatuh. bekerja adalah Roh Kudus. Silakan. Jadi gini ya. Besari host supaya dia lihat bisa dia jawab si Luga ini tentang Roh Kudus. Kamu bukan menjawab pertanyaan, kamu ngomong sendiri. Si Dharma ngomong sendiri. Coba baca dulu tentang fungsinya Roh Kudus ini. Dibesari dulu supaya dia lihat fungsinya Roh Kudus. Jangan mengklaim terus Roh Kudus lebih berkuasa. Apa sih? Sebentar ya. Ayah sebentar, ayahku sayang. Cium nanti kau ya. Sebentar dulu ya. Apa fungsinya Roh Kudus ini di diri manusia? Iya. Sabar dulu ya. Tahan dulu Bunda, tahan dulu. Saya klarifikasi dulu karena ada teologi yang berbeda dari umumnya umat Kristen. Saya ke Bang Domba dulu. Bang Domba, tolong dibuka mute-nya Bang Domba. Jadi kalau nggak pakai data nggak bisa kita sama Luga ini karena dia doktrin aja. Ya tahan dulu. Kita lihat baca baik-baik Roh Kudus ini. Ya tahan dulu Bang Muja, tahan dulu Bang. Sebentar ya. Tahan dulu Bang Domba. Sebentar ya. Bang Domba, silakan. Bang Domba. Domba. Tanpa Roh Kudus Allah Bapa itu tidak bisa berdiri. Dia bergantung dengan Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus Allah Bapa mati. Ya, silakan Bang Domba. Tanggapin Bang, coba tolong. Baik. Oke, jadi saudara-saudara, jadi kalau kita berbicara Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Di mana datanya? Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah dengan rohnya itu tidak bisa dipisahkan. Sebab Allah tanpa rohnya, dia ina ilahi. Manusia tanpa roh, tanpa jiwa, kita ina ilahi. Meninggal. Oleh sebab itu, di dalam kemahakuasaan Allah, maka itu kan yang saya bilang. Allah dan rohnya itu adalah satu. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Kemudian apa pekerjaan Roh Kudus?
Ya, apa sih pekerjaan Roh Kudus itu? Pak Domba, Fungsinya Pak Domba apa? sebentar, Pak Domba. Bang Luga mengatakan roh itu yang diperintah-perintah, Bang. Berarti roh dengan Allah Bapa itu terpisah, Bang. Bang Dia Domba bilang tadi. terpisah Jadi tadi. roh itu ada di dalam diri Allah. Jadi ketika roh itu bekerja, Allah itu dia menyuruh rohnya yang ada di dalam dirinya untuk kemudian melakukan sebuah pekerjaan. Tapi sekali lagi mereka itu bukan terpisah. Jadi kalau roh Allah ada di Sumatera, apakah kemudian roh Allah yang ada di surga itu kosong? Tidak. Bunda Novi jelasin, Bunda Novi dari kemarin. Seperti itu. Iya, silakan Bang Goto. Tahan, dijawab dulu Bang Domba. Luga katakan bahwa Roh Kudus itu istrinya Bapa. Itu boleh dijawab, Iya. silakan. Istrinya Bapak. Kalau Roh tanpa Kudus istrinya itu itu, adalah Bapak Allah itu mati. sendiri. Tapi dia mengatakan itu istrinya, Bang. Gimana itu? Ya, itu hanya perumpamaan mungkin Bang Luga ya, tapi yang jelas itu Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Karena roh itu tidak bisa dipisahkan dari Karena Allah. kata Bang Domba, kata Bang Luga, Bang Domba, dia mengatakan seperti ini. Allah Bapa itu hanya diam di situ saja. Yang bekerja hanya roh tadi. Roh Kudus tadi yang bekerja katanya. Bukan. Saya bilang begini. Yang melakukan perintah-perintah yang mengusir setan yang disuruh Yesus itu ada roh. Kau bilang seperti itu. Betul. Jangan kau bilang begitu. Betul. Sementara Bapak si cuma Bang Dom, meminta. sementara ya berarti Bapa dengan roh itu terpisah dong. Karena kau bilang Oke, Bapak itu kamu tadi diam sekarang. Diam. Bentar dulu, jangan kau saja mau ngomong. Saya juga mau ngomong. Karena kamu bilang tadi Bapak itu hanya diam luka saja. kepuasnya, sebentar. Yang bergerak itu Roh Kudus. Kau bilang. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu istrinya. Kau bilang. Berarti Bapak itu bergantung dengan roh. Ya, kau bilang. Karena Roh Kudus itu istrinya. Kau bilang. Si Domba mengatakan roh Berarti kemajuan di otak Tuhan kamu. kita baca ya. Diam dulu ya. Saya baca dulu ya. Baca dulu. Roh Kudus ini semua kepada diri manusia tanpa ada Roh Kudusnya atau roh Allah manusia mati. Baca ya. Saya bacakan kamu ya. Diam dulu. Diam dulu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Nih. Bait Roh Kudus tubuh kita. Tanpa ada Roh Kudus ini semua orang mati. Yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah. Kamu muliakan Allah, bersyukurlah kamu kepada Allah diberi roh ini. Baca. Ini kegunaan Roh Kudus, baca. Dibaca baik-baik. Semua Roh Kudus bersama diri manusia, baca ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah besarin supaya dilihat semua orang ini. Besar ini. Nah, lihat ini baik-baik, baca ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Kalau tidak ada Roh Kudus, kamu manusia ini mati. Apakah sama Roh Kudus ini dengan Roh Allah? Sama. Ini terjemahan TB. Saya kasih kamu terjemahan lain. Tetapi pasalnya sama. Makanya saya bilang kalau nggak ada Roh Kudus, Allah Bapa meninggal. Tolong. Saya kasih lihat kamu. Nggak usah ngamuk-ngamuk. Tetap 1 Korintus pasal 6, 19, 20. Ini menurut terjemahan BINK. Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal roh Allah. Baik roh Allah pun namanya, baik Roh Kudus pun namanya, roh apa kayak namanya, tetap roh ini semua dari Allah. Beda roh jahat, roh iblis. Itu kepada iblis. Kalau kamu manusia, sucikanlah hatimu. Roh tidak pernah kotor. Baca. Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal roh Allah, sama bunyinya dengan Roh Kudus yang kau Tuhankan.
Kalau memang Allah itu roh, udah cukup kepanjangan. Tolong moderator. Kontradiksi ini? Ini sebab Allah ini siapa? Sebab roh atau api? Roh atau api Tuhanmu? Roh atau api Tuhanmu? Roh atau api Tuhanmu? Baca. Roh atau api? Udah habis ya. Roh atau api Tuhanmu? Inilah kamu kontradiksi. Iya, ayah, sebenarnya Bang Luga, sebentar Bang Luga, boleh aku tambahkan sedikit pernyataan abang tadi. Boleh. Roh tadi kata tanpa Roh Kudus tadi Allah Bapa mati, berarti Allah Bapa itu bukan Maha Kuasa, Bang. Maha Kuasa itu tidak bergantung dengan apapun. Ya, tolong ya diskusi bawah data ya, bawah kan data. tadi si Bang Domba kan sudah data ya, jangan congor ya. Suruh diam dulu semuanya ya. Saya sudah mulai juga. Iya. Ini lagi serius ya. Kasih 2 menit ya. Tolong diam dulu ya. Kasih 2 menit untuk Bang Luga. Silakan. Tolong di kondusif saudara-saudara. Iya. Tadi Bang Dom konfirmasi ya. Pasti meninggal. Jangankan Allah Bapa, kau semua meninggal kalau nggak ada Roh Kudus. Saya bilang Allah Bapa dan Roh Kudus itu satu. Kamu diam dulu, jangan kau potong-potong. Allah Bapa itu kalau nggak ada Roh Kudus, seandainya nih Roh Kudus undur dari Bapa meninggal, Yesus pun meninggal. Makanya Bapa dan Roh Kudus itu suami istri. Dalilnya dari mana? Iya. Tanpa Roh Kudus termasuk. Kasih dia 2 menit dulu, Bang. Dari mana? Bunda. Makanya kata tidak. Aduh. Kasih 2 menit. Tolol. Diam dulu, aku lagi ngomong. Ya. Ya, tahan. Silakan Bang Luga. Jangan dipotong dulu kawan-kawan ya. Makanya 2 menit. Makanya di dalam Lukas 4 ayat 17, Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, aku. Siapa yang mengurapi Yesus? Roh Tuhan, bukan Bapa. Ngerti kau? Roh Tuhan ini Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memberikan dia kehidupan. Nah, Allah Matius 10 ayat 20 dikatakan, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus itu Roh Bapa. Bayangkan kalau Roh Bapa tidak. Dalilnya tadi sudah saya kasih, saya tahu dalilnya. Zat 4, demikian bukan kuat, bukan gagah, Waduh, sinyal pun pakai Allah Bapa bisa hidup, ada roh. Diomongin. Karena ada roh. Saya ulang, Allah Bapa. Roh Kudus. Sinyal kau BPJS, Bang. Itu nggak tahu apa yang kau bicarakan, Bang. Tahu, Bang. Udah ya. Didengar suaramu, tapi putus-putus. Oke, Bang Ali, silakan Bang Ali. Ya. Di dalam Bapa 1 bisa Yohanes hidup 4 karena ada nomor 1. fokusnya. Ya, silakan. Diam dulu lah kau. Tadi kamu mengatakan Roh Kudus itu adalah istri Bapa, ya kan? Istri dari Allah Bapa. Sedangkan di dalam Matius 1:18, Maria hamil dari Roh Kudus. Kalau dia istri berarti dia perempuan ya. Berarti di sini Maria hamil dari Roh Kudus. Maria hamil dari Roh Kudus ya, mengandung dari Roh Kudus. Berarti ada di sini bisa dihasilkan dengan lesbi kan gitu. Berarti ada di sini bisa di mute dulu Luga, mute dulu. Suami Maria Yusuf bukan Allah Bapa. Mute dulu. Maria hamil dari Roh Kudus. Maria hamil dari Roh Kudus. Kamu tadi mengatakan Roh Kudus itu adalah yang berkarya ya. Ya, yang diperintah oleh Bapa untuk melakukan karya, itu yang namanya Roh Kudus. Jadi jenis kelamin si Maria itu perempuan. Ternyata si ya, kan? Jadi di sini satu lagi ya. Di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1 dikatakan tidak semua roh itu berasal daripada Allah.
Termasuk roh yang sama si Luga ini bukan dari Allah ini. Karena apa? Dia menyeleweng-nyelewengkan ayat-ayat Tuhan, ya kan? Nah ini dikatakan di sana, tidak semua saudara-saudara terkasih, tidaklah semua roh itu berasal daripada Allah. Maka ujilah segala roh, apakah dia berasal daripada Allah? Ternyata saat kita uji rohnya si Luga, dia banyak bohongnya. Tentunya dia mendapat roh bukan daripada Allah, melainkan roh daripada roh segala dusta, segala kebohongan. Yohanes 8:44 ya. Nah itu roh iblis berarti. Kan gitu sekarang. Jadi penguasa tadi. Kalau kita buka di Kejadian ayat 1 Kejadian 1 ayat 1, penguasa kegelapan itu adalah iblis. Jadi yang awal dan yang akhir di dalam kekristenan itu adalah pada mulanya gelap gulita. Katanya. Berarti penguasa gelap yang lebih dulu ada kan? Jadi penguasa gelap ini siapa? Ternyata Bang iblis. Oke. 2 menit Alis. Ya, di situ. Ya, silakan Bang Luga. Oke, lanjut. Nggak tahu apa yang diomongin, gue juga nggak tahu. Nggak ngerti gue si Bang Ali, jangan Saya diajak paham dialog loh yang dia bilang loh. Bang Luga, saya yang dia bilang Bang Ali paham loh. Lebih baik si Novi, Berarti abang yang nggak bang Saya level nggak paham. sama Bang Ali. Saya nggak paham. Karena abang bodoh, nggak pandai. Tidak Ya, mengerti terlalu bahasa hina dia manusia. buat saya. Hanya Ngomong yang abang mengerti itu bahasa Yang saya roh, tanya. bukan bahasa manusia. Yang saya perlu dibantah adalah Allah Bapa tidak bisa hidup tanpa ada Roh Kudus. Itu yang perlu dibantah. Bukan ngomong sendiri kayak orang gila. Itu yang perlu Berarti dibantah. Allah Bapa itu bukan Tuhan. Dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Allah Bapakmu itu bergantung dengan roh. Nggak perlu roh Allah itu. Allah menciptakan roh kok. Sakaria 12 nomor 1. Di mana Allah Tuhannya yang kalau menciptakan Makanya aku bilang kau sesat. Ngawur ini. Masuk neraka aja kau. Masuk neraka Kau yang kau. masuk neraka. Kau masuk neraka. Kau bilang Oke, Allah oke. Bapa itu Kok malah menghujat kau Kalau lain? nggak ada roh, Kalau malah menghujat kau lain. Di Gitu mana ya Tuhannya diajarkan. dia? Itu Kau ada Nabi orang begini. Batak tapi tak punya adab. Ya. Kau orang Batak tapi tak punya adab lain. Udah ya. Ya. Turun aja lah abang. Kalau abang mengaku Bapak itu butuh Kita roh berbicara kudusnya dengan itu. data loh kawan. Di dalam Zakaria 12 nomor 1, dialah yang membentangkan bumi dan memberikan yang memberikan, yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Aduh. Ya, itu roh itu masih ciptaan. Tolonglah yang Bang Ali lain. sebentar Bang Ali. Bang Bukan Ali, pencipta. sebentar. Bang Ali sebentar Bang Ali. Bang Ali sebentar. Turunlah kau Bang Luga, turunlah kau, bodoh kau. Oon kau. Ya, kenapa aku bilang oon kau? Sanggup kau berkata Allah Bapa itu bergantung dengan Roh Kudus. Di mana Tuhannya? Gila kau ya. Tuhan yang Alfa dan Omega bergantung dengan roh. Tanpa roh mati dia. Berarti Tuhan itu di mana? Alfa dan Omeganya dia. Gila kau. Kau yang menggila menistakan agamamu sendiri. Aku masih memuliakan agamamu. Kau bilang Allah Bapa itu bergantung dengan roh. Kalau nggak ada roh mati Allah Bapa itu. Kayak mana otak kau ngomong? Hei, pakai dulu otakmu ya Bang Luga ya. Masih kuhargai lagi si Bang Domba ini daripada kau. Tahu kau? Aku bodohin kau. Aku nggak pernah bodohin orang. Tahu? Maaf dulu Bang Domba. Aku bertanya dulu sama Bang Domba. Bang, silakan dulu Bang. Buka dulu mute ya Bang. Aku bertanya sama Bang dulu. Kata si Bang Luga, Allah Bapa itu kalau tidak ada roh dia mati. Bisakah Allah Bapa itu mati tanpa roh? Berarti Bapa itu bergantung dengan roh Bang. Berarti Allah Bapa itu makhluk Bang. Allah itu roh. Karena memang sebenarnya Allah itu tidak bisa kita lihat seperti kita sekarang ini dalam wujud manusia, nggak bisa. Itulah di dalam Yohanes tadi katakan Allah itu roh. Iya, Oleh kalau sebab abang, itu, aku setuju Bang. Abang ngomong Allah Bapa itu roh karena memang Allah Bapa tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar suaranya.